Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranto, NIM C2B017-001, S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Yuk kita simak video berikut. Let's go. Apa itu motor sinkron atau generator sinkron? Generator sinkron adalah motor AC di mana pada kondisi stabil, rotasi poros sinkron dengan frekuensi arus yang diterapkan. Motor sinkron berfungsi sebagai motor AC, tetapi di sini jumlah rotasi yang dilakukan oleh proses sama dengan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi arus yang diterapkan. Di sini ada dua komponen utama pada generator, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian dari motor yang tidak bergerak stasioner atau statis. Stator merupakan kumparan yang dialiri arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Stator ini berbentuk atas lapisan plat-plat tipis dengan jumlah pol yang tersusun melingkar seperti jari-jari pada roda. Seutas kawat tembaga dililitkan sebanyak sekian lilitan atau putaran di tiap-tiap polnya. Rotor merupakan bagian dari motor listrik yang mengalami perputaran. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawatnya dialiri oleh arus searah. Ada dua rotor kutub tonjol dan kutub silinder. Rotor kutub menonjol adalah tipe yang sering dipakai untuk generator kecepatan rendah dan menengah. Rotor kutub tidak menonjol atau rotor silinder digunakan untuk generator turbo atau generator kecepatan tinggi. Prinsip kerja generator sinkron. Dari namanya sendiri, yang berarti medan magnetik yang dihasilkan stator dan rotor yang bergerak dengan bersamaan. Dan kedua hal ini, stator dan rotor yang terdapat pada motor sinkron ini memiliki produksi yang berbeda. Rotor sendiri bernama constant magnetic field, sedangkan stator bernama rotating magnetic field. Stator itu dicatu dengan tegangan AC yang mengakibatkan synchron speed atau NS. Hal inilah yang menjalankan yang namanya rotor yang dicatu dengan tegangan DC yang sebagai induksi. Awalnya yang dimana memiliki sinkron magnetic field seperti dilihat di video ini secara perlahan. Medan elektromagnetik yang terdapat pada stator terjadi tadi yang mencoba memutar yang namanya rotor akan berhenti sejenak dan kemudian akan berputar secara sinkron atau bersamaan. Inilah proses yang akan terjadi terus-menerus dan menghasilkan pada generator untuk kecepatannya sendiri, yang dapat dirumuskan NS sama dengan 120 F per Pi, di mana F adalah frekuensi dari pasokan frekuensi, P adalah jumlah kutub. Jenis-jenis motor sinkron terkandung pada metode magnetisasi rotor. Ada dua jenis motor sinkron, yaitu satu motor non-excited, dua motor DC arus excited. Motor non-excited, pada motor ini
Rotor dimagnetisasi oleh magnet dan stator eksternal. Rotor berisi medan magnet konstan. Baja dengan retansi tinggi seperti baja kobalt digunakan untuk membuat rotor. Ini diklasifikasikan sebagai magnet permanen, reluktansi, dan motor histeresis. Magnet permanen. Magnet permanen digunakan bersama dengan baja untuk desain rotor. Mereka memiliki medan magnet konstan di rotor, sehingga bilitan induksi tidak dapat digunakan untuk memulai atau starting. Biasanya digunakan sebagai motor elevator atau lift tanpa roda gigi. Pada motor reluktansi, rotor terbuat dari baja yang diproyeksikan dengan kutub yang diproyeksikan. Untuk meminimalkan reak torsi, kutub rotor lebih kecil dari kutub stator. Berisi sangkar tupai berliku untuk memberikan torsi awal ke rotor. Digunakan dalam aplikasi instrumentasi. Motor histeresis adalah motor yang memulai sendiri. Di sini rotor adalah silinder halus yang terbuat dari baja kobalt yang keras dengan kekuatan koersitif tinggi. Motor ini mahal dan digunakan di mana kecepatan konstan yang tepat diperlukan. Umumnya digunakan sebagai servo motor. Motor DC arus excited. Di sini rotor excited digunakan arus DC yang dipasok langsung melalui slip ring, induksi AC, dan penyarah juga digunakan. Ini biasanya berukuran besar seperti besar dari satu tenaga kuda dan lain-lain. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.